Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan minal huda wa bayyinatin minan nas wa bayyinatin lin-nasi jami'an. Fassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad al-mab'uthi lin-nasi jami'a wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana warzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya rabbana allimna at-ta'wila wa faqihna fid din. Ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati ahlil Qur'an ma'a imamihim habibika sayyidina Muhammad. Warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, hadirin hadirat dan saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, diberi kecintaan kepada Allah, Rasulnya, bangga dengan ajaran-ajaran Nabi SAW, semakin yakin bahwasanya Al-Quran adalah pedoman atau kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi untuk kita. Dan setelah umat Islam berpegang kepada Al-Quran, maka ketahuilah yang akan ditemui adalah kebaikan untuk semuanya. Islam, Al-Quran bukan untuk kebaikan kaum yang beriman saja. Sebab Al-Quran akan mengatur tata dan cara hidup orang yang beriman di saat mereka berurusan dengan orang yang beriman dan berurusan dengan orang yang tidak beriman. Sebab adanya orang yang tidak beriman di semesta ini adalah satu keharusan. Pertarungan antara dunia putih dan hitam, kebaikan dan keburukan terus sampai nanti hari kiamat. Dan begitulah sunnatullah. Begitulah sunnatullah. Maka siapapun dari ahli iman hendaknya di saat melihat kemungkaran, kebatilan, kemaksiatan muncul, hendaknya menyadari bahwasanya itu dihadirkan oleh Allah karena untuk mengangkat yang sadar dari ahli iman, untuk membelanya, untuk membela kebenaran, menghentikan kebatilan. Dengan begitu maka akan naik pangkat, kemuliaannya akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan itu semuanya. Maka dari itu hendaknya kita selalu mempersiapkan diri kita dalam menghadapi hal-hal yang seperti yang akan selalu ada. Godaan dan gangguan, langkah kita menuju kemuliaan selalu ada. Ada orang yang setiap malam hidupnya adalah berpikir bagaimana merusak umat. Maka ahli iman, orang yang selamat, setiap malam, siang malam hidupnya adalah memikir untuk kemaslahatan umat. Sungguh jauh antara mereka dan mereka, antara barat dan timur. Makanya orang Anda hendaknya pun demikian, selalu berpikir untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan umat. Dan harus kita sadari bahwasanya kita berpikir tentang kebaikan umat itu sendiri termasuk bagian dari keimanan itu sendiri, termasuk ibadah, kemuliaan. Dan begitu juga lihat musuh-musuh Allah, karena mereka ikut bisikan syaitan, yang setan itu tidak pernah berhenti sedetik pun di dalam mengganggu umat atau anak Adam. Maka dari itu ayo kita terus tingkatkan bagaimana kita berjuang. Dan berjuang, yang tujuan perjuangan kita ini adalah bukan peperangan.
Tujuan yang kalau sudah berbicara tentang perjuangan dalam Islam itu jangan dianggap sebagai seperti peperangan yang selama ini disuarakan oleh pejuang-pejuang misalnya. Pada zaman dulu ia berperang. Karena yang dihadapan kita adalah peperangan fisik, akan tapi perjuangan itu lebih luas lagi. Luas lagi. Kalau Anda punya greget untuk merubah orang yang di kiri kanan Anda yang biasa mabuk-mabuk atau tidak sholat atau perzinaan merebak, maka kemudian Anda punya kiat, semangat, greget untuk menghentikan itu, maka itu termasuk perjuangan. Anda melihat kebodohan di kampung-kampung misalnya, tidak kampung saja maksudnya, kota, pojok-pojok kota atau kota-kota, kebodohan, orang pada tidak ngerti sholat, tidak mengerti bagaimana halal haram, kemudian Anda punya gebrakan untuk membuat satu program memintarkan mereka ke madrasah, pesantren dan seterusnya, maka sebetulnya Anda telah berjuang. Dan beruntunglah siapapun yang telah dipilih oleh Allah untuk berada di barisan para pejuang-pejuangnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini makna perjuangan. Untuk apa? Untuk menghentikan kemungkaran. Nah ini, kalau sudah menghentikan kemungkaran ini orang harus paham. Nah nanti ayat yang akan kita baca ini, orang-orang yang benci dengan Islam ini nggak beralasan sama sekali. Atau yang memusuhi Islam nggak beralasan. Wong yang diseru oleh agama kita adalah kebaikan. Kenapa kau larang? Apa alasan yang engkau melarang ini semuanya? Jadi melarang orang Islam berkiprah dengan keislamannya, padahal semuanya adalah untuk kebaikan. Coba, kalau kita perhatikan dalam aturan Islam, Islam mengajari bagaimana hidup bertetangga yang baik, tolong menolong yang baik. Bahkan pun kita dilarang untuk mencaci Tuhan palsu mereka. Kita mengatakan Tuhan palsu dalam irama keyakinan kita. Tapi pun demikian tidak boleh mencaci kita, tidak boleh mengolok. Bahkan kita tidak boleh mengolok cara beragama mereka. Biarkan mereka. Kalau kita memberikan ilmu, yuk kita berikan ilmu. Berikan pemahaman, kita sampaikan. Tapi kalau setiap hari di mimbar hanya mencaci maki agama ini begini begitu, nggak boleh. Mencaci Tuhan mereka nggak boleh. Karena Tuhan hanya ada satu, nggak perlu kita caci. Sebab kalau kita mencaci Tuhan mereka, mereka akan membalas mencaci Tuhan Allah karena kebodohan mereka. Baik, kita langsung kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah ayat yang ke 57, 58, 59, 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذ جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. Ingat beberapa pertemuan yang lalu kita membaca ayat 51 yang masyhur akhir-akhir ini, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan sekali-kali kau mengambil atau mengangkat orang-orang yang tidak beriman dari ahli kitab atau Nasrani untuk mengurusi urusanmu. Untuk mengurusi urusanmu, karena perbedaan keimanan, perbedaan akidah ini ya, tentu sangat membahayakan urusan keimananmu sendiri. Kamu mengatakan haram, dia mengatakan tidak haram. Gimana bisa ketemu? Maka dari sini saja, suruh berpikir maksudnya orang beriman ini. Ini bukan masalah diskriminasi, bukan. Ini pembelajaran agar kamu sadar gitu loh maksudnya. Ayo sadarlah ini. Agar kita menuntut, kamu sadarlah ini loh gitu.
Coba kalau kamu memilih pemimpin yang tidak kenal Allah, tidak beragama, sama denganmu, lihat, aturan halal haram itu berbeda. Dan mereka juga punya aturan halal haram. Sementara yang harus kamu yakini sebagai orang yang beriman, itu. Yang harus kamu yakini sebagai orang yang beriman adalah bahwa apa yang dibawa oleh Al-Quran, apa yang dibawa oleh orang agama Islam, apa yang dibawa oleh Rasul adalah yang paling benar dan itu paling baik, paling adil. Dan dikhawatirkan sekali kalau sudah kamu lupa hal ini, khawatir keimananmu yang hilang, menjadi orang-orang munafik. Orang beriman, lihat, kemudian orang yang kita anggap dia adalah mungkin serius, jika mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman dengan Al-Quran, tidak beriman dengan agama kita, kalau dia serius, dia pun akan serius dengan agamanya kok. Berarti halal haram pun tetap berbeda antara kita dengan mereka. Nah ini, sehingga tidak mungkin keadilan sesuai dengan agama kita, kebenaran sesuai agama kita bisa ditegakkan dengan pemimpin yang seperti itu. Ini hendaknya kita memberikan pemahaman kepada umat seperti itu. Tentunya sampai di sini batas kita. Batas kita sampai di sini, tidak boleh kita main fitnah. Misalnya apa? Kita tidak boleh. Kita tidak boleh menfitnah. Misalnya kita punya calon kuwu saja kita. Calon kuwu tapi tidak beragama Islam. Cukup kita fahamkan umat bahwasanya kita tidak boleh memilih. Kita fahamkan mereka kalau memilih orang yang tidak beragama Islam nanti akibatnya kepada agamamu sendiri minimal. Kepada dirimu sendiri, kamu tidak bisa menerapkan agama untuk dirimu, susah untuk masyarakatmu. Kalau memang kuwu itu punya kebaikan, ya jangan difitnah kebaikannya begini enggak. Jadi kalau dia melakukan kebaikan harus kita akui sebagai kebaikan. Akan tapi kebaikan itulah kebaikan kan tidak hanya urusan dia memberi kamu makan, bukan urusan itu. Lebih banyak lagi kebaikan yang sesungguhnya adalah bagaimana keimanan kepada Allah. Tapi menfitnah juga tidak boleh kita, misalnya menfitnah, mencaci, mengolok, tidak. Yang harus kita pahamkan bahwa tidak boleh kamu memilih, gitu loh. Ini tugas kita memahamkan agar kita tidak memilih. Nah ini. Kemudian diulang lagi dalam Al-Quran ayat ke-57, 51, 57 diulang lagi. Pengulangan ini Al-Quran ini tidak ada pengulangan yang sia-sia, tentu ada penekanan. Dan kalau kita membaca Al-Quran itu jangan begini loh, kalau melihat semua yang terjadi di tempat kita lalu kita mencari-cari Al-Quran untuk pembenar, tidak. Al-Quran selalu benar, dan apa yang disebutkan Al-Quran ini akan ada. Jadi Al-Quran pertama melarang jangan sampai di antara kalian mengambil, ini sebelum pemilihan, jangan sekali-kali kamu mengambil dari orang Yahudi dan Nasrani untuk mengurusi urusanmu, pemimpinmu. Baik, sudah dipahamkan, jelentrehkan. Nanti ada orang-orang munafik dari orang ahli iman itu yang mereka bergegas justru melakukan yang ini. Anehnya, yang dia itu adalah mungkin seorang ustadz juga, mungkin namanya orang munafik bermacam-macam, tapi bergegas malah berbondong-bondong untuk mendukung orang memilih ini dalam memilih. Dan di dalam memilih kemudian dicontohkan juga nanti ada kejadian bahwasanya pemimpin kaum muslimin suruh melihat di kenyataannya mereka bisa berbuat baik dalam urusan-urusan, misalnya urusan yang sama-sama adalah urusan duniawi. Mungkin urusan duniawi kan mungkin masalah hak bisnis bersama dan sebagainya. Akan tapi ada sesuatu yang lebih penting daripada urusan dunia, ini adalah urusan akhirat. Dan ciri orang-orang itu nanti kadang-kadang tidak cukup dikasih tahu. Kalau orang yang tidak beriman, kan dia punya keyakinan, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka punya keyakinan yang paling dalam di hati mereka, kalau mereka serius, adalah agama Islam itu tidak benar, Al-Quran tidak benar, Nabi Muhammad tidak benar. Sebab kalau mereka meyakini agama Islam benar, Nabi Muhammad benar, akan masuk Islam karena meyakini kebenaran. Mereka tidak meyakini kebenaran. Nah, kalau sudah meyakini tidak benar itu,
dia tidak mustahil, sengaja atau tidak sengaja masuk bab ini firman yang akan kita sebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Turun wahyu ini 1400 tahun lebih. La tatakhidul ladzina takhadhu dinakum huzwa wa la'iba. Jangan sekali-kali di antara kalian tuh mengambil pemimpin-pemimpin yang ngurusi urusanmu yang mempermainkan urusan agama. Sesaat merendahkan nabimu, sengaja atau tidak sengaja, memang mereka tidak punya iman kok. Kalau mereka mengatakan Nabi Muhammad begini-begini, memang dasarnya tidak beriman. Kemudian Allah mencaci Al-Qur'anmu, karena mereka memang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Mencaci ajaran Islam, mereka memang tidak percaya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka disebutkan jangan sekali-kali kau ambil, karena mereka punya kebiasaan nanti mau sengaja atau tidak sengaja. Karena dari dasar batin mereka memang tidak beriman kepada Al-Qur'an, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada ajaran Islam, maka mereka akan mengambil main-main, menjadikan main-main, ejekan, guyonan, merendahkan Nabi. Di tempat-tempat di negeri-negeri lain sana ada Nabi Muhammad dicaci dan diolok, sampai ada buku fitnah, ada pembuatan film tentang merendahkan Nabi SAW. Nah, ini enggak boleh yang demikian ini. Dalam Islam pun juga tidak boleh loh kita membuat film-film tentang agama lain lalu kita menistakan, enggak boleh, merendahkan enggak boleh. Kalau ada itu di dalam keluarga kaum muslimin sendiri harus menghukum mereka. Karena enggak begitu ajaran Islam adalah sangat indah. Bahkan kita juga tidak boleh menghancurkan kok tempat ibadahnya orang yang beragama lain. Mohon kalau memandang itu adalah adil. Islam itu seperti ini loh. Jangan penyelewengan kaum muslimin yang tiba-tiba ngebom bisnis masjid, ngebom kaum muslimin lalu itu dianggap Islam, yang sesungguhnya bukan. Itu adalah titipan dari luar Islam, karena Islam tidak seperti itu. Islam adalah indah. Nah, makanya kalau engkau mengambil pemimpin-pemimpin ini, lihat, mereka akan menjadikan agama ini adalah ejekan. Agama itu ejekan. Minal ladzina utul kitaba min qablikum, dari orang-orang yang ahli kitab. Ahli kitab, orang yang diturunkan kepada mereka kitab, Injil, Taurat dan yang lainnya. Agama Nasrani dan agama Yahudi. Wal kuffara, dan orang-orang kafir. Selain dari mereka, aulia yang ngurusi urusanmu, pemimpin-pemimpinmu. Lebih luas lagi mana yang ngurusi urusanmu. Jangan kau ambil, karena ini akan membahayakan kepada dirimu. Wattaqullaha, diancam lagi, diangkat. Taqullaha, takutlah kepada Allah. In kuntum mu'minin, pembuktian. Kalau kau beriman kau harus dengar ini, diulang lagi. Makanya jangan main-main yang demikian. Makanya apa sih susahnya kita memahamkan kepada umat kita? Tidak usahlah kita pelin-pelan ke sana kemari. Pahamkan, nggak boleh. Nggak boleh. Loh, tapi ini calon kuunya baik sekali. Ya cari umat Islam yang baik dong. Kita kan urusan agama dan perintah Allah. Nah, ini ujian bagi kita untuk berusaha mencari orang-orang Islam yang kuat, yang mampu, yang benar. Tapi tidak boleh kita menyerah. Apalagi mempromosikan misalnya calonku itu. Kalau mereka mempromosikan di kaumnya sendiri, itu haknya dia. Dan dia mempromosikan di kaum muslimin pun haknya dia. Haknya dia, nggak bisa disalahkan. Akan tapi kita sebagai orang yang beriman punya prinsip dong. Kalau ada calonku yang Nasrani itu tiba-tiba dia berhak untuk nyebarkan selebaran program-program saya kepada kaum muslimin, ya diberhak dan diperkenankan dalam agama mereka, pokoknya selagi tidak mencaci, dia punya hak untuk itu. Tapi kita sebagai orang yang beriman punya hak menjelaskan juga. Bahkan sebaliknya, mereka kaum Nasrani dan Yahudi pun, Anda punya hak untuk melarang umat Anda, hai para pembesar-pembesar Yahudi dan Nasrani, Anda punya hak untuk melarang umat Anda untuk memilih orang Islam. Anda punya hak. Akan tapi makanya jangan sampai ini dianggap melampaui batas. Kami bicara tentang keluarga kami, rumah tangga kami ini loh. Hei orang di luar Islam, kalau kami ngomong begini jangan dinilai kami berbicara melampaui batas. Tidak, kami bicara tentang keluarga kami, keluarga kaum muslimin. Hei kaum muslimin, jangan sekali-kali kau pilih. Maka balik, Anda balas. Anda berbicara kepada kaum Nasrani, hei pembesar Nasrani, hei kaum Nasrani, jangan sekali-kali kau pilih orang Islam. Hak Anda. Tapi saya bicara tentang keluarga saya sendiri, keluarga kita ini. Nah, ini.
Saya berkhitab kepada mereka yang mendengar dari orang luar Islam, karena selalu ada mengikuti dari luar Islam dengar. Ya. Bahkan banyak di antara mereka yang insyaf di saat kita menyampaikan yang demikian, dan di Facebook dan sebagainya memberikan jawaban insyaf itu adil. Ya adil, memang kita Islam adil kok. Akan tapi yang bikin gemes ya, itu adalah di antara kaum muslimin tapi tidak menyuarakan tentang nilai keislaman atau pancaran keimanannya. Ini sungguh kalau ada seorang, saya akan bukan merendahkan, saya jadi ragu-ragu kok kalau ada orang Kristen, hei Anda kalian mendengar suara ini yang melihat acara ini dari orang Kristen, kalau ada orang Kristen kok tiba-tiba dalam pemilihan kok milih orang Islam, saya ragu kok, mungkin dia ini nggak punya keimanan, Anda ini nggak punya keimanan dengan agama Anda kok bisa. Loh, keimanan Anda seperti apa? Ini saya khitab saya kepada orang Kristen. Kalau Anda seorang Kristen kok tiba-tiba, mungkin masalah keinsyafan lah, kok insyafan itu bukan timah hidayah, lain cerita. Kalau Anda seorang Kristen yang berpegang dengan agama Anda, mengherankan jika ternyata Anda berpegang dengan agama Anda yang saat ini ada, bukan agama Kristen yang sesungguhnya. Kalau agama Kristen yang sesungguhnya, agama Nasrani yang sesungguhnya, lihat semuanya menyanjung Nabi Muhammad SAW. Akan tapi agama Nasrani yang saat ini Anda peluk, yang ada di negeri ini, hai kaum Kristiani yang mendengar suara ini, kalau Anda seorang Kristiani kok tiba-tiba Anda, padahal dikatakan Anda seorang yang sangat berpegang dengan agama Anda, berpegang dengan agama yang Anda yakini saat ini, bukan agama Kristen yang Islam Abu Nasrani yang kita sebut disebutkan oleh Al-Quran, maka ketahuilah mengherankan, mana keimananmu kepada agamamu? Mana keimananmu kepada agamamu? Barangkali Anda hanya kepentingan saja, bukan urusan keimanan kok. Begitu juga orang yang beriman, orang muslim, bagaimana? Kok kita bisa menyuarakan yang demikian itu? Nah ini, padahal dikasih tanda, ini ada orang di luar Islam sudah mulai main-main nanti. Kalau memainkan agama, guyonan tentang azan jadi guyonan, sholat jadi guyonan, Al-Quran jadi ejekan, seperti yang terjadi baru-baru ini loh. Dan mereka kan memang gini loh ya, misalnya kalau ada seorang calon kuwu atau apapun yang mencaci Al-Quran, lalu dia tidak beragama Islam, kami katakan dari dulu dia tidak percaya dengan Islam kok. Kalau dia menjelekkan Al-Quran, memang dia tidak percaya dengan Al-Quran. Dan dia tidak percaya dengan Al-Quran, maka dia mengingkari semua isi Al-Quran. Cuman permasalahannya adalah di saat calon kuwu itu ngomong di depan orang Islam, kalau mereka ngomong di kalangan orang Nasrani, jangan percaya Al-Quran loh ya, kamu gini, hak mereka untuk menjaga agamanya kok. Makanya dia seorang Nasrani lalu ngomong kepada orang Nasrani yang lain, ini tolong dibedakan ya, ini harus dibedakan. Kalau Anda misalnya melihat seorang Nasrani berbicara di jamaahnya lalu mengancam, mewanti-wanti, awas ya kaum Nasrani, jangan percaya dengan Al-Quran, jangan percaya dengan Islam dan sebagainya, ya memang itu agamanya. Akan tapi di saat mulai masuk wilayah orang lain, kemudian mengatakan kepada kaum muslimin, lah ini bermasalah. Sementara kaum muslimin ada orang awam, kaum muslimin adalah orang awam, lalu mengucapkan kalimat yang menyakiti mereka, biarpun tidak sengaja, kenyataannya adalah kita sakit, kita terlukai, akhirnya marah. Nah, maka dari itu dalam menyikapi yang demikian ini, ayo kita kembalikan kepada keadilan. Kami hanya menyeru begini saja, kami himbau kepada semua tokoh agar semakin gencar meyakinkan kepada kaum muslimin dari sisi ini saja, bahwasanya memilih pemimpin yang tidak beragama Islam ini adalah tidak diperkenankan, dan sampaikan kepada mereka dengan keindahan agar mereka mau menerima. Sebab banyak di antara kaum muslim ini yang pertama agamanya kurang, wawasan tentang agama kurang, kedekatan dengan ulama kurang, sehingga yang bisa ia lihat adalah sesuatu yang dianggap manfaat sementara, misalnya apa, kebaikan sesaat, pemberian, bantuan dan sebagainya. Mereka tidak paham mana ini. Maka di saat kita katakan bahwa nggak boleh, haram, dosa memilih dia akan marah kok. Bahkan mungkin malah mencaci ustadz, yang kita melihat di beberapa media sosial ini, lihat orang awam sudah mencaci para ustadz, para ulama. Karena apa? Para ulama menyebut tentang tokoh yang lain dan sebagainya. Dan ini kesalahan, ya, kesalahan terjadi. Ini sebuah kesalahan, menjadikan orang lari, sebuah kesalahan. Akan tetapi harus kita ketahui, kalau misalnya
Yang dilakukan oleh para ulama ini bukan dalam irama provokasi, tapi ulama menjelaskan karena ada sesuatu yang sudah diekspos. Ini beda loh. Kadang-kadang ini loh, umat Islam selalu jadi bahan bulan-bulanan. Misalnya kalau ada orang ngomong begini, ya kita jelaskan begini, tidak begitu. Maka di saat seseorang itu menjelaskan, ada seorang tokoh misalnya merendahkan Nabi Muhammad, merendahkan Islam, lah bagaimana tugas kita? Karena sudah diangkat di media, kalau dia ngomongnya diam-diam di kamar, ya sudah, saya ngomongnya diam-diam di kamar, kan gitu. Tapi di saat disuarakan di media, diangkat di media, atau sudah tersebar, maka kita menjelaskan pun juga dalam bentuk yang ramai. Ini beda. Maka mohon dibedakan, jangan sampai manhaj yang lembut ini, ya, bahwasanya Islam itu indah, lalu dibayangkan, dilihat oleh orang di luar Islam dengan tidak indah. Kemudian kami himbau dari yang melihat kenyataan, bahwasanya ternyata ada Islam itu kok terlihat kok ramai sekali itu, dilihat sebabnya apa ini, supaya kita tidak mudah berprasangka buruk kepada kaum muslimin. Orang harus punya hirah loh, punya semangat. Satu sisi memang begini, di dalam menjelaskan kebenaran hendaknya dengan kelembutan dan keindahan. Menjelaskan kebenaran, kebaikan harus dengan kelembutan dan keindahan. Maka kami himbau untuk orang-orang yang tidak pernah berurusan dengan dunia politik misalnya, terangkan kepada mereka. Dan jauh-jauh hari sebelum adanya pemilihan kuwu itu sudah sering kita bicarakan, tidak boleh bu, tidak boleh memilih, tidak boleh, ini jelaskan seperti itu. Jadi mereka punya wawasan. Jangan di saat malu pemilihan kuwu lalu begitu, nanti banyak tuduhan, ini unsur politik dan sebagainya. Padahal niatnya mungkin ikhlas tulus, tapi momennya seperti itu. Maka tugas kita semuanya memberikan wawasan. Kemudian memang problem kita itu sangat besar. Di antaranya apa? Jarang ada orang mau ngaji, kan repot ini. Media bukan kita yang memiliki. Nah, media itu, tapi hendaknya pengajian-pengajian di kampung-kampung ini sudah mengarah zaman sekarang ini adalah untuk memahamkan mereka tentang hal-hal yang semacam ini. Pemilihan pemimpin, kemudian urusan-urusan yang mengarah kepada penodaan terhadap syariat itu sendiri. Maksudnya ada Islam yang ngaco atas nama Islam, merendahkan misalnya hukum-hukum yang sudah disepakati Al-Quran. Mungkin disuarakan ibu bapak, sekarang sudah mulai ada suara-suara yang mengatakan misalnya homo boleh dan sebagainya, difahamkan orang. Sebab ada orang yang atas nama ustadz memperkenankan, kan repot ini. Ini baik, kita lanjutkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba. Jangan kau ambil pemimpin orang-orang yang suka main-main, meremehkan, merendahkan agama dari orang-orang ahli kitab dan orang kafir, bukan ahli kitab saja, orang kafir. Dan takutlah kepada Allah, jangan kau ambil pemimpin. Kalau kamu ambil pemimpin, tanda ini ketakwaanmu tidak ada, imanmu. Ittaqullaha in kuntum mu'min. Ittaqullah, penekanan, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, hei hamba-hamba yang beriman. Kalau memang kau benar-benar beriman, awas patuhi ini. Lah yang melanggar bagaimana? Ancaman ini tidak didengar, larangan ini. Kemudian wa idza anadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwa wa la'iba. Di saat orang yang beriman ini melakukan idza nadaitum wahai Muhammad, wa idza nadaitum, jika engkau menyeru, lah ini Nabi Muhammad dan umat Islam ini di saat mengajak kepada kebaikan, menyeru, nida ini adalah seruan yang keras. Kalau munajat seruan yang halus, nida seruan yang keras, mengajak kepada kebaikan, adzan mengajak salat. Nah, di saat ada orang mengajak kepada kebaikan dengan mengangkat suara yang lantang, mereka tuh merendahkan, apa-apaan tuh, dituduh kadang-kadang, masya Allah, dituduh, diejek. Kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam diejek, seruan kebaikan diejek. Dzalika bainahum qaumul la yaqilun, karena mereka tidak berpikir. Coba, mereka itu tidak masuk akal di saat tidak masuk akal di saat mereka melarang. Di saat ada seorang muslim melarang keluarganya untuk melakukan sesuatu demi kemaslahatan mereka, tidak merugikan mereka sebetulnya. Cuman kenapa mereka mengejek, merendahkan? Ada banyak aturan-aturan Islam yang diingkari oleh mereka. Padahal aturan Islam ini tidak mengambil sedikit pun dari harta mereka. Aturan di dalam Islam, lihat dari orientalis, mengorek-ngorek Islam, mengatakan Islam tidak adil dengan urusan waris, Islam begini, macam-macam. Kok usil banget, ngapain kamu urusan-urusan begitu? Dan ini dibagi di antara kaum muslimin saja. Kalau kamu orang Nasrani tidak mau ngambil, gak ada masalah, gak masuk akal. Kenapa dia marah-marah? Kenapa dia memfitnah sana sini, menyebarkan sana sini? Baik, kalau masalah dialog ilmiah ini di kalangan para ilmu, bukan disebarkan dalam fitnah, buku-buku yang disebar. Kul ya ahlul kitab, katakan wahai Muhammad kepada ahli kitab itu,
kepada orang di luar Islam yang sampai hari ini tertanam kebencian dan kedengkian kepada umat Islam. Kalau kita bukan ditanamkan kebencian, ingat, akan tapi kita wajib membenci kekafiran. Harus jelas sebabnya. Kita membenci kekafiran bukan karena zatnya manusia. Seorang Nasrani yang ada di kiri kanan kami, tidak saya benci karena zatnya. Dia adalah hamba Allah, ciptaan Allah kok. Akan tapi dia diajarkan Islam, kita benci kekafirannya. Kalau dia sudah kembali kepada Islam, lihat, dia akan menjadi saudara kita. Bahkan sampai langsung mendapatkan bagian kalau ingin menerima zakat, boleh kok dia. Bukan karena fakir, dia kaya raya, miliarder, masuk Islam, boleh menerima zakat. Dia dilindungi, dimuliakan, dia punya hak yang sama. Lebih dari itu disanjung, dia tidak punya dosa, nol dia. Kita yang banyak dosa yang masuk Islam dari kecil ini, yang Islam dari kecil. Ini Islam. Wahai ahli kitab, lihat. Ya ahlal kitab, hal tangkimuna minna. Kenapa? Apakah kamu itu benci kepada kami, memusuhi kami? Hanya karena illa an amanna billahi wa ma unzila ilana. Hanya karena kami beriman kepada Allah, kemudian kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami. Kenapa? Kok gara-gara ini saja kok benci kami? Benci sekali kamu dengan kami. Kami itu beriman kepada Allah dan beriman dengan kitab suci kami. Kenapa jadi benci betul kamu dengan kami? Memusuhi kami. Berupaya untuk menghancurkan kami. Dan berupaya di luar Islam sana menghancurkan bermacam-macam. Wa anna aktsarakum fasikun, dan sungguh banyak di antara kalian. Ini takbir Qur'ani, tidak semuanya fasik. Dikatakan oleh Al-Qur'an wa anna aktsarakum fasikun, banyak di antara kalian ini fasik. Artinya tidak semuanya. Ada di antaranya orang-orang di luar Islam sana yang punya keinsyafan. Biarpun mereka belum bisa mengambil Islam, ada insyaf, menganggap Islam. Banyak dari profesor-profesor, orang-orang besar menganggap indah, asalkan tahu insafnya. Dia belum masuk Islam tapi mengetahui iya Islam tidak boleh begini, tidak boleh gitu. Yang jadi masalah lagi-lagi itu loh, penfitnah. Dari orang Islam yang sering berkomunikasi dengan orang di luar, kemudian menjadi orang luar Islam yang ingin memusuhi Islam, menghancurkan Islam, maka membuat fitnah. Akhirnya wajah Islam itu adalah dicoreng oleh mereka. Kalau kembali kepada pengajaran Islam yang sesungguhnya, indah. Coba. Indah dalam Islam. Ini loh yang harus dihadirkan oleh para tokoh ini. Karena munculnya penfitnah ini. Islam dicoreng, ngebom Islam ini, nggak ada Islam teror, nggak ada. Biarpun dia katakan Islam, jangan percaya. Pasti itu bukan Islam. Caci maki, olok-olokan, mengkafirkan, hantam sana, hantam sini, nggak ada. Islam bukan seperti itu. Ya memang namanya penyusup ada. Dari zaman Nabi pun ada namanya kaum munafikin. Zaman sahabat pun ada orang munafikin. Nggak senang umat Islam tentrem, diadu. Tapi kalau kembali kepada ajaran Islam, semuanya adalah indah dan harus insyaf. Makanya hendaknya kita banyak belajar tentang Islam. Kalau anda tidak belajar dari Islam dari sumbernya, maka anda akan mendengar Islam dari musuh Islam. Apa yang terjadi? Nah, keraguan terhadap keindahan Islam, keraguan kepada kehebatan Islam, keraguan kepada keadilan Islam. Lah kok belajar ilmu agama dari orang kafir, kan aneh. Sekarang tren gaya hidup akhir zaman ini mengambil ilmu agama Islam dari orang kafir, pergi tidak tahu ke negeri kafir sana itu. Waduh, jadi doktor, ajib, aneh. Islam itu diambil dari guru-guru yang dari sanadnya sampai ke Nabi SAW. Lah Islam ini kan ada urusan dengan agama, agama ada keimanan. Bagaimana kita belajar ilmu iman dan Islam dari orang yang tidak beriman? Aneh. Ilmunya hayal cerita. Dia tidak ragu untuk berdusta, dia tidak ragu untuk berbuat salah. Sehingga ilmu dalam Islam itu kan catatan, kalau kau berbicara ngomong harus benar. Sehingga dalam ilmu hadis itu ada sanad. Itu bagaimana seorang murid yang mengambil ilmu dari guru, gurunya harus punya sifat-sifat begini, 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 sehingga dijaga keaslian daripada ilmu ini dari guru sampai Nabi SAW. Lah nanti di saat ada muncul penyelewengan dari orang di luar Islam, lah ini muncul di luar Islam, nah ini ada, bukan dari Islam munafikin yang paling bahaya. Ini ada, tapi ingat, merendahkan Islam. Coba dalam peperangan Sayyidina Umar bin Khattab diambil dari Nabi SAW. Kalau kamu perang, coba lihat sejarah dari masa ke masa, bagaimana peperangan terjadi dalam Islam. Peperangan lah, kalau ada orang Islam melanggar, jangan disalahkan Islam. Kalau kamu perang, hei kaum muslimin, jangan kau bunuh wanita, jangan kau bunuh orang tua. Ini dituliskan nas yang tidak boleh diganggu. Jangan kau bunuh anak kecil, jangan kau hancurkan peternakan,
Jangan kau hancurkan perkebunan. Lihat. Bahkan kalau sudah mereka menyerah, tidak boleh kau hancurkan. Ada pilihan, kau lepas dengan cuma-cuma, atau kau ambil sebagai tawanan untuk kau tukar dengan orang Islam yang ditawan. Jadi ada keindahan. Cuma-cuma boleh, bebaskan, saya bebaskan semuanya. Bebas. Ayo sana, keluar, tidak apa-apa, pulang. Atau kamu ambil karena apa? Ada orang Islam yang ditawan. Akan saya kembalikan 10, kembalikan 10. Nah ini adil. Tapi ingat, sekarang ada dicoreng Islam itu dengan orang-orang yang mulai merendah, menjadikan Islam itu dianggap teror, keras, pembantaian, caci maki, olokan dan sebagainya. Tidak seperti itu. Islam adalah indah. Baik, kita lanjutkan firman Allah sampai selesai. Ya, wa anna aktsarakum fasikun. Kebanyakan dari mereka adalah orang fasik. Tidak semuanya loh ya. Banyak orang di luar Islam yang punya keinsyafan. Dan harus kita akui. Hanya masalah hidayah loh. Hidayah itu istimewa dari Allah. Ngerti Islam itu baik. Al-Quran itu benar. Bahkan dari penyair-penyair Arab pun kagum. Iya, ini bukan omongan orang biasa. Tapi belum bisa beriman. Di saat dijelentrehkan tentang Islam itu betul, adil. Iya, bagus. Tapi belum beriman. Ini masalah lain. Tapi keinsyafan. Bahkan ada di antara mereka yang masuk Islam dan banyak. Dari tokoh-tokoh masuk Islam. Karena kesadaran mereka. Membaca Islam dengan benar, masuk Islam. Kul, katakanlah, halu nabbikum bisyarri min dzalika mathubatan indallahi man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wal khanazira. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kamu, hai orang yang memusuhi Islam, ingin aku beritahu tentang balasan di hadapan Allah? Kalau kamu marah kepadaku saat ini, kamu akan menghukum kami. Ketahuilah, tidak, yang menjaga adalah Allah. Tidak usah khawatir umat Islam ini. Sehingga umat Islam itu, makanya umat Islam ini adalah ada janji dari Allah. Kalau seandainya ada di antara kita dalam didolimi oleh orang, dimusuhi oleh seseorang, lalu kita mati, matinya pun mati syahid dalam peperangan itu. Baik, di akhirat ada. Dan di dunia pun lihat, kalau kita menang, kemuliaan. Dan akan adil yang terjadi, keadilan, karena menjalankan syariat Islam. Akan tapi ini adalah apakah kamu tahu, ingin tahu, hai orang-orang yang suka mengganggu Islam ini, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi. Siapapun yang dikutuk oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, dan akan Allah murkai. Wa ja'ala minhumul qiradata, akan dijadikan kera. Ini kisah pada zaman dahulu. Kisah umatnya Nabi Musa. Umat terdahulu dirubah menjadi kera. Tapi bukan kera ini. Kera itu ada rubah dari orang, dihukum menjadi kera dan mati, selesai saat itu. Bukan berarti ini keturunan manusia lagi, tidak, bukan. Atau kera manusia keturunan kera, atau kera keturunan manusia, enggak ada. Wa abadat taghut, dan diantaranya apa? Di dunia pun sudah dihinakan oleh Allah dengan sesembahan mereka yang unik. Ini wa abadat taghut ini. Mereka tuh mengejek Islam bermacam-macam. Akan tapi mereka melakukan sesuatu yang sangat membuat orang bikin tertawa. Sesembahan mereka. Sayyidina Umar sendiri waktu itu sempat tertawa waktu makan korma itu. Saya ingat masa jahiliyah saya. Kenapa ya Khalifah? Saya ingat masa jahiliyah saya. Waktu saya di tempat yang jauh itu kan saya harus nyembah patung. Rupanya nggak ada patung. Maka yang harus saya jadikan patung adalah korma. Saya buat patung gambar orang begitu. Saya sembah begini, setelah saya sembah saya makan. Nah ini kan keunikan. Nah sekarang nyembah batu yang dia sendiri tidak bisa ngapa-ngapain. Nah ini keunikan, makanya oleh Allah dihukum mereka punya sesembahan lebih aneh. Sesembahan yang aneh, bukan lebih aneh, aneh kalau orang berpikir. Dan cara beragama mereka aneh, sampai mohon maaf, ini bukan dalam irama mengejek, tidak, menjelaskan. Ada kotoran binatang taruh di jidat misalnya. Bahkan ini adalah sangat masyhur. Dulu ada perdana menteri yang masyhur, yang dia bukan beragama Islam, mengatakan bahasanya sapi itu lebih bagus 3 kali daripada ibumu. Waduh. Sapi lebih bagus 3 kali. Ini masyhur karena dia waktu pidato kementerian kalau tidak salah, atau pidato umum itu, jadi didengar oleh banyak orang. Sapi itu lebih bagus daripada ibumu 3 kali. Ibumu kalau nyusui hanya sampai umur berapa tahun ya, kalau sapi enggak, sampai kapanpun nyusui kamu. Macam-macam di antaranya. Kemudian apa? Ibumu kalau sudah umur tua ya tidak bisa
Kalau sapi bisa dibuat bakso. Di antara lihat sampai omongannya aneh itu. Karena apa? Ini adalah hubungannya dengan keyakinan. Maka dari itu Allah uji orang yang memusuhi Islam, orang yang menantang Islam itu ternyata diuji dengan keyakinan-keyakinan yang aneh di dalam dirinya. Maka ini kita jelaskan. Ini adalah kita bicara di keluarga kaum muslimin. Maka dari itu himbauan dan terus himbauan. Jangan kita gampang kebawa isu-isu yang merendahkan umat Islam. Akan tapi kalau anda yakin dengan sahabat anda yang baik, contohnya kalau ada orang menfitnah kejelekan pasti ngomong nggak mungkin dia, kan gitu. Mana keimananmu dengan Islam ini? Kalau ada orang atas nama Islam kemudian berbuat keonaran, jangan langsung dinisbatkan ke Islam. Wah, ini pasti ada titipan ini. Bukan begitu Islam. Dan kita ingkari kok Islam yang nggak benar, Islam yang keras. Islam itu indah dan keindahan, dan yang dilakukan para ulama beberapa waktu yang lalu, lihat mereka mencoba menunjukkan bahwasanya saya punya keinginan seperti ini loh, dan mereka tidak membuat kerusakan dan sebagainya, mereka tidak membuat keonaran dan kebaikan. Dan juga para ulama-ulama terdahulu seperti itu. Sampai kita bahas pada pertemuan lalu bagaimana keluar dari imam tidak diperkenankan dalam akidah ahli sunnati wal jamaati, biarpun imamnya adalah seorang yang fasik, imamnya adalah seorang yang enggak benar, asalkan seorang imam bukan sampai derajat kafir. Enggak boleh. Karena apa? Akan membawa umat kepada kehancuran, karena seorang pemimpin biasanya punya kekuatan. Lihat, kalau kita melawan, apa yang terjadi? Dia akan menghancurkan kita. Nah, maka dari itu ada khuruj minal imam walau fasikon, keluar dari imam biarpun dia adalah seorang yang fasik, tidak diperkenankan. Adapun kita memberikan usulan, bukan keluar. Hendaknya begini wahai imam. Khalifah Umar bin Khattab, ya Khalifah, ada ketidakadilan begini-begini. Kenapa bajumu kok begini? Khalifah Umar nerima kok. Baik. Bahkan terima kasih. Waduh, kalau punya Pak Kuwu seperti itu kan enak. Kalau diingatkan langsung Masya Allah, ahlan wa sahlan. Ini saya ini dikritiki bahkan sampai mengatakan rahimahullah imra'an ahdali uyubi, semoga Allah memberikan kasih sayang kepada orang yang menunjukkan kepada aibku. Nah, inilah yang harus kita hadirkan, bahwasanya Anda harus yakin betul bahwasanya apa yang ada dalam Islam adalah keindahan semuanya. Kemudian jika ada atas nama Islam kok tiba-tiba membuat kerusakan, jangan Anda ke bawah pada hal yang demikian itu. Bisa saja itu disusupkan oleh orang. Sekarang lihat di Indonesia ini sangat rentan, mohon maaf, antara kelompok Islam dengan Islam. Saya contohkan beberapa waktu yang lalu tentang Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, perang Jamal. Maka sekarang mau diadu, Indonesia mau diadu domba. Yang mengadu domba itu ada orang pengen membuat negara sendiri, bukan negara kita lagi, pengen membuat. Sehingga aparat-aparat keamanan kami himbau, tolonglah aparat keamanan tidak usahlah ke bawah-bawah demikian. Kita ini adalah warga negeri kita Indonesia, tidak usah aparat keamanan ini dengan keamanan ini berantem, kan kacau misalnya. Jangan terbawa ke provokasi ini musuh Allah. Saya beri contoh. Siti Aisyah itu waktu Sayyidina Uthman meninggal, didatangi oleh sahabat-sahabat Nabi, lalu berkata, wahai Aisyah, ini pembunuhnya Utsman ini tidak segera ditangkap, ini bagaimana? Waktu itu kekhalifahan dipegang oleh Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Siti Aisyah, ya kalau gitu kita ngusulkan agar menegakkan kebenaran saja, agar Imam Ali menegakkan kebenaran siapa pembunuhnya Utsman, harus segera ditangkap. Baik, kalau begitu apa? Anggap bahasa kita lah demo damai, aksi damai, kan begitu, damai. Dan Siti Aisyah aksi damai dengan Sayyidina Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair bin Zambar, banyak damai, aksi damai, datang dengan ribuan orang untuk menunjukkan kesungguhan agar pembunuhnya Sayyidina Uthman bin Affan segera ditangkap. Lihat ini, unik ini, kisah ini dan perlu dibaca. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin khalifah melihat ada apa ini kok orang-orang ramai. Akhirnya mempersiapkan pasukan juga, tapi bukan untuk memerangi, untuk menjaga-jaga jangan-jangan ada apa-apa. Akhirnya utusan dari Siti Aisyah ngadep, utusan dari Sayyidina Ali berhadapan. Ada apa-apa yang terjadi? Permintaan kami adalah, permintaan kami agar, kata utusan dari Siti Aisyah, tolong pembunuh Utsman ini segera ditangkap. Kalau tidak akan kemana-mana fitnah ini bermasalah. Sebab Utsman adalah seorang khalifah. Baik,
Kalau itu saya juga demikian. Hanya kata Sayyidina Ali, saya perlu tempo. Sebab tidak gampang ini. Fitnah ini terlalu ramai ini. Jadi jangan sampai saya salah tembak gitu loh. Jadi Imam Ali masih beri aku tempo. Kata pengikut siapa, utusan Siti Aisyah, sudah kalau begitu kita sepakat. Ngapain kita? Kita ada bukan untuk perang kok. Kita sepakat untuk mencari pembunuhnya Utsman bin Affan. Baik, malam itu mereka tidur dalam keadaan nyenyak, enak tidur. Karena apa? Sudah ada diskusi yang baik. Dari pihak Imam Ali berjanji akan menyelesaikan masalah. Nah ini ada orang yang ketiga, pengikutnya Abdullah bin Sabah. Ini punya pasukan besar ini, termasuk ini yang mereka pembunuhan Sayyidina, membuat kerusakan di negeri waktu itu. Rupanya dia dengan pasukan yang banyak, tiba-tiba sudah merencanakan. Dia masuk, dibagi dua pasukannya. Dia persis ini, hati-hati ini. Indonesia harus dijaga. Ini pasukan ini dibagi dua. Yang separuh untuk menyerang pasukannya Siti Imam Ali, yang satu separuh untuk menyerang pasukannya Siti Aisyah. Di kegelapan malam orang lagi enak tidur karena mendengar janji keindahan untuk menyelesaikan permasalahan. Di saat seperti itu ada serangan dari pasukannya Imam Ali, bangkit berarti Aisyah berkhianat. Kok pasukannya nyerang kami? Dari pasukan Siti Aisyah pun demikian, berarti Ali berkhianat. Perang ribuan orang, lihat. Ini gara-gara pendusta munafikin ini loh. Ini loh, hati-hati. Hati-hati, makanya kami kemarin sering, ini kayaknya mohon maaf ini kebetulan di sini ada saudara-saudara kita dari Pak Polisi dan sebagainya. Ini kita indah semuanya. Jangan sampai antara yang baju hijau, baju coklat diadu, baju merah, baju kuning diadu. Ini pokoknya yang ngadu ini loh harus dibunuh nih. Abdullah bin Sabah ini harus dipangkas ini. Ada orang-orang yang merusak Islam, merusak negara kita dari dulu ini. Orang-orang yang dari komunis dan sebagainya. Ini yang membuat kerusakan. Ini loh musuh kita yang bikin merusak Islam. Bukan saudara ini. Kami ketemu dengan dua saudara-saudara ini, ya Allah, kita mau diuji. Di antara kita ini mau diadu. Memang di antara ustadz pun diadu. Ingat, Indonesia harus dijaga. Ini dari masa ke masa, lihat. Indonesia dikagumi oleh negeri luar sana. Indah bagaimana. Bahkan sampai mengagumkan karena ada demo semacam itu demo terindah di dunia. Dari masa ke masa itu demo terindah, lah kan? Akan tapi lihat nggak ada orang senang pokoknya kalau ada baik-baik, apalagi atas nama Islam. Makanya kami himbau kepada semua aparat untuk jangan kepancing, jangan sampai ada yang mau diadu antara baju kuning dengan baju hijau, jadi enggak. Baju coklat, baju hijau dan sebagainya, enggak, jangan mau diadu. Anda adalah, lihat, kekuatan yang ada di dalam negeri kita ini. Semuanya harus, lihat, bangun diskusi yang baik. Akan tapi lihat, kami sudah mendengar katanya, oh di atas sudah diskusi, tapi fitnah disebarkan terus, di permusuhan. Di kalangan ulama pun demikian, lihat. Dicat, di Allah ada ulama ini, ada fitnah begini-begini, na'udzubillah. Yang selamat adalah yang hatinya benar. Maka semoga Allah menjadikan kita orang hatinya benar, prasangka baik, ya. Waspada, jangan sampai ada pertumpahan darah di negeri ini. Akan tapi lihat, ada orang yang menginginkan negeri ini, lihat. Negeri ini tuh indah, kaya. Negeri ini indah, kaya. Orangnya baik-baik, ya. Orang yang baik-baik, lembut-lembut, kaya, maka jangan mau kita diadu domba. Islam indah, dan yakini bahwasanya dengan berjayanya Islam, umat luar Islam pun akan ikut sejahtera dan makmur. Karena apa? Islam dilarang membeda-bedakan. Berhak Anda kaum Kristiani, Anda kaum Kristiani, saudara kami dari kaum Kristiani yang mendengar suara ini, lihat, dengan tegaknya negeri ini indah, Anda bisa berbisnis selama ini. Tapi kalau sudah orang memihak kepada orang yang ingin merongrong negara ini, lihat, harus mereka ini dihancurkan. Karena apa? Mereka akan membuat kehancuran. Kita sudah punya sejarah bagaimana orang dari pemikiran-pemikiran di luar sana sampai datang ke sini sampai membunuh para menteri, membunuh para ini. Apakah kita tidak belajar dengan itu semuanya? Mereka atas nama ideologi loh, ya, keyakinan, dan nanti agama. Jadi semua agama bakal dipangkas itu nanti. Komunis misalnya, komunis, hati-hati. Ayo kita bangkit semuanya. Islam adalah indah, dan Indonesia indah selama ini karena diwarnai oleh Islam. Indonesia indah selama ini karena diwarnai oleh mayoritas kaum muslimin. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Baik. Syukran kasiran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dan kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi para jamaah kami berikan kesempatan untuk bertanya, dan bagi para pendengar, para pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun anda berada, bagi anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita semua, Buya Yahya, anda bisa mengirimkan pertanyaan anda di alamat fanspage resmi Buya Yahya di www.facebook.com/Buya Yahya
buya.albahjah. Baik, yang pertama kali kami berikan kesempatan untuk bertanya bagi para jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Kami berikan kesempatan terlebih dahulu bagi jamaah bapak-bapak. Yang belakang itu mulai tadi angkat tangan, didahulukan. Belakang. Silakan. Kan angkat tangannya mulai tadi harus perhatikan, ini sangat penting insyaallah. Silakan. Ayo, Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholli alaihi wasallam. Ketika terjadi sesudah terjadi peperangan, Nabi Muhammad itu kan masuk dalam Gua Hiro. Nah, bagaimana keadaan Nabi Muhammad mengenal malaikat di dalam Gua Hiro? Nabi Muhammad bagaimana mengenal malaikat Jibril? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, pernah ada cerita bahwa misalkan satu orang itu posisinya sedang sakit di rumah, Buya. Gimana posisinya? Posisinya sedang sakit di rumah. Jangan. Sakit. Lagi sakit di rumah. Iya, lagi sakit di rumah. Lalu ada pertemuan. Nah, orang ini rupanya datang di sana, padahal orangnya tuh masih di rumah. Tapi terlihat datang begitu, Buya. Ada siapa? Ada orangnya. Jadi orang yang sakit ini seolah-olah ada di situ dan banyak orang melihat gitu, Buya. Orangnya di rumah padahal. Iya. Terus ngelihat di tempat lain. Iya. Nah, itu mohon penjelasannya, Buya. Apakah itu jin ataukah bagaimana, Buya? Karena yang melihat banyak, Buya. Pertanyaan yang pertama dan kedua ini memang alam gaib semuanya ini. Terima kasih. Baik, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bukan karena nonton film horor nih. Baik, insyaallah. Baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat berada di Gua Hira, beliau yatahannath, yata'abbad, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jangan dianggap umat terdahulu tidak kenal Allah. Jadi ada umat terdahulu kenal Allah. Cuman agama syariat khusus Nabi Muhammad ini ya setelah Nabi Muhammad mendapatkan risalah. Jadi penyembah Tuhan Allah itu dari masa ke masa sudah ada. Termasuk Nabi Muhammad sendiri tidak pernah kecipratan, Nabi Muhammad tidak pernah kecipratan kesyirikan sedikit pun dari kakek moyangnya. Dari kakek moyangnya tidak pernah kecipratan kesyirikan. Dan juga nasabnya dijaga Nabi Muhammad SAW. Ini keyakinan dari kita. Harus sebagai orang beriman. Adapun bagaimana Nabi pertama kali mendapatkan wahyu, ini pertanyaan ini adalah berandai-andai. Yang bertanya siapa? Misalnya, kalau yang pertama adalah orang yang dia percaya dengan agama, kita akan menjawab dengan jawaban yang beda. Akan tapi jika yang bertanya adalah orang yang punya agama Nasrani dan yang lainnya, suruh bercerita bagaimana urusan agama tentang malaikat. Kurang lebih ada cerita yang sama. Jadi, akan tapi lihat, bagi orang yang tidak mengenal agama, kalau orang Yahudi dan Nasrani kan ada malaikat turun kepada Sayyidina Musa alaihissalam memberikan wahyu. Malaikat Jibril juga datang kepada Sayyidina Isa memberikan wahyu. Bahkan malaikat Jibril memberikan kabar gembira kepada Sayyidatuna Maryam akan adanya kandungan di dalam. Tiba-tiba ada sesuatu, ada suara yang mengatakan Maryam di dalam perutmu ada sesuatu. Nanti akan ada bayi. Nah, ini adalah malaikat yang turun. Ini ada dalam sejarah Injil juga ada, dalam sejarah Taurat juga ada. Jika orang yang bertanya adalah beliau adalah insya Allah karena mendengar pertanyaan dari orang lain. Gimana? Kok ngaku-ngaku itu malaikat Jibril? Jangan-jangan iblis, kan gitu ya maksudnya itu. Jangan-jangan setan. Gimana saya tahu orang belum pernah kenal malaikat kok tiba-tiba mengaku itu malaikat? Karena akhir zaman ini juga ada orang yang ngaku-ngaku ketemu malaikat kan. Memang hal ini kan tidak bisa di gimana untuk dia akan mengatakan sama Nabi Muhammad dulu kan dia waktu ketemu malaikat Jibril seperti saya. Ya saya bingung jelaskannya, saya penting saya ketemu malaikat Jibril, ngaku Nabi siapa yang ada di Bogor ya.
Ini ngaku nabi, dia ketemu malaikat juga dia. Bahkan ada yang jadi malaikat kok. Ini kan pertanyaan ini ada memang, was-was ini ada. Selalu ada godaan begini. Akhirnya orang mau ngaku nabi yang mempelajari. Ya, saya ngaku ketemu malaikat, sama Nabi Muhammad ngaku ketemu malaikat. Tapi akhirnya kan dipercaya juga. Nah, ketahuilah waktu Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat, maka saat itulah mendapatkan risalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kebenarannya kapan? Tidak serta-merta dong. Setiap nabi itu kalau mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada orang lain ada tantangannya. Jangankan orang akhir zaman saat ini yang tidak pernah melihat nabi, yang lihat nabi pun masih mempermasalahkan dari mana? Kalau dari mana kau tahu itu malaikat? Dijelaskan dengan apa? Dengan wahyu selanjutnya terus bahasanya kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sehingga muncul keyakinan benar Nabi Muhammad, mulai dari loh kok ini Nabi Muhammad bukan penyair, tapi kok kalimatnya lebih indah dari syair. Itu sendiri adalah mukjizat, ijaz. Kalimatnya Al-Quran. Al-Quran bukan syair, tapi lebih dahsyat daripada syair. Jadi tidak serta-merta, ada tantangan Nabi Muhammad waktu ngaku. Wah, tantangannya dari keluarganya dan sebagainya, kan hanya satu-satu dulu. Bukan langsung, wah percaya itu adalah malaikat Jibril, enggak. Tapi Nabi Muhammad yakin, karena beliau dipilih oleh Allah. Dari mana tahu? Maka ngasih tahu, aku adalah malaikat Jibril, utusan Allah. Iqra, bacalah, menjelaskan yang itu. Kan bisa iblis lah. Kalau iblis nanti pasti bimbingannya nggak benar. Tapi kenyataannya setelah itu bimbingannya ada benar, wahyu. Al-Quran sampai turun ayat berikutnya, ayat berikutnya, ayat berikutnya. Dan sampai ayat-ayat ini menantang para pakar-pakar syair zaman itu. Kalau kamu bisa buat syair yang sama, satu aja kalau bisa, nggak ada yang bisa. Bingung, indah. Syair Al-Quran, Al-Quran bukan syair, tapi penuh dengan nilai sastra yang tinggi. Al-Quran bukan syair, tapi menundukkan para penyair-penyair, geleng-geleng kepala penyair-penyair dahsyat. Yang mencoba kurang ajar dengan Al-Quran terendahkan langsung saat itu. Banyak yang mencoba menandingi Al-Quran buat Al-Quran. Nabi-nabi palsu itu bersastra. Seolah-olah Al-Quran tapi lucu omongannya anak, si perempuan yang ngaku nabi, nggak enak didengar. Musalam al-kadab nggak enak dengar, lucu. Jadi kalau orang ahli syair, lihat indahnya. Bagi siapapun yang ingin menentang Al-Quran, biarpun dia hebat di dalam urusan syair, ternyata di saat mencoba menandingi Al-Quran menjadi bahan tertawaan. Musalam al-kadab, orang yang katanya kalimatnya hebat, dia penyair dahsyat. Kalau berbicara tentang syair, orang kagum. Tapi di saat mencoba menandingi Al-Quran, ada beberapa ayat ayat yang turun dari malaikat Jibril palsunya itu. Aku malam ini dapat wahyu, dia cerita membacakan ayat, orang pada tertawa. Termasuk yang masyhur adalah waktu cerita Nabi Muhammad ada al-fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kan ada kisahnya indah. Apakah kamu tahu kisahnya ashabul fil yang Abraha datang ke kota Makkah? Ada cerita, ada maknanya. Dia mencoba al-fil, dia buka. Saya juga kedatangan. Kan memang dia ada kesepakatan. Maksudnya bagi dunia dua, separuh untuk Nabi Muhammad, separuh untuk dia. Saya Nabi Muhammad dapat wahyu, dia juga bikin wahyu. Al-fil, baik. Khurtubuhu tawil, jadi cerita. Gajah belalainya panjang, anak kecil buat itu. Terus cerita tentang memang syair itu. Tapi lihat, di saat dia pengen menentang Al-Quran langsung direndahkan. Nah, jadi Nabi Muhammad mendapatkan wahyu disampaikan. Akan tapi lihat, tidak semua orang yang mengerti kebenaran dia akan mendapatkan hidayah dari Allah. Hanya orang yang dipilih. Sampai hari ini pun ada orang kagum dengan Al-Quran tapi belum tobat, belum masuk Islam. Akan tapi yang dipilih, lihat Sayyidah Khadijah Al-Kubra, orang pertama yang masuk Islam. Lihat Nabi Muhammad seperti ini. Enggak mungkin itu dusta, wahai suamiku. Ini bukan dusta, karena kamu bukan orang yang jelek, bukan dusta. Kau orang jujur, kau sedang silaturahmi, kau sedang berbuat baik. Pasti itu bukan main-main, bukan iblis. Dari orang, karena apa? Tahu sifat Nabi dari awal, memang orangnya baik. Nabi baik. Dan pesan yang dibawa pun adalah baik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kalimatnya kalimat tentang mengarah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah Al-Kubra faham ini. Ini pasti bukan main-main. Waktu ngomong itu malaikat. Ayat berikutnya tasirun, kedinginan, ketakutan Nabi Muhammad. Dan ini bukan pilihan Nabi Muhammad, tapi Nabi dipilih. Enggak ada orang pengen jadi nabi lalu puasa setiap hari jadi nabi, enggak bisa. Dipilih. Dan di saat disampaikan Sayyidah Khadijah Kubra, lah ini hidayah. Datang kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra lalu mengatakan, tidak mungkin itu adalah dari kebatilan, tidak mungkin dari syaitan dan iblis. Karena apa? Kau adalah orang yang suka menyambung silaturahmi, kau adalah orang yang sangat jujur, kau adalah orang yang baik, kau dari keluarga baik, dari nasab baik, dan seterusnya. Nah, ini Sayyidah Khadijah percaya. Yang lain belum bisa. Yang lain ada lagi percaya, Zaid bin Harithah, nanti kemudian
Imam Ali yang masih kecil percaya, dari orang lingkungan sedikit, yang lain belum bisa percaya. Akhirnya ada ayat lagi turun, ada ayat lagi turun, semakin kagum lah, akhirnya banyak. Jadi tidak serta-merta. Adapun bagaimana Nabi tahu kalau itu malaikat Jibril memperkenalkan diri. Kalau ada orang ngaku malaikat Jibril ketemu dengan dia, ya suruh buktikan perilakunya benar enggak, baik enggak, omonganmu kayak apa? Ngaku malaikat Jibril. Ini bisa saja orang ngaku hari ini, tapi sudah dijelaskan tidak, malaikat Jibril tidak akan datang mengirim wahyu. Kalau ada datang mengirim ilham, bukan mengirim wahyu. Baik, ini adalah tentang malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad diberitahu oleh malaikat Jibril itu sendiri. Nabi Muhammad diberitahu oleh malaikat Jibril sendiri. Adapun bagaimana beliau menyampaikan ke orang lain, Nabi Muhammad menyampaikan apa adanya, tidak dibuat-buat. Lalu bagaimana orang yang mendengarnya? Mereka banyak belum percaya dengan Nabi. Hanya 1-2 orang saja percaya waktu itu. Kemudian bertambah karena apa? Ada mukjizat-mukjizat yang tampak untuk menguatkan kenabian, untuk menguatkan dan membuktikan kalau Nabi Muhammad adalah Nabi. Seperti itu. Baik. Jadi kalau ini memang pertanyaan ini mendasar sebetulnya. Sebab ini beberapa kita dapat media lagi, bukan di sini, di luar. Kemarin kita baca ada orang ngaku Nabi di India lagi, hebat. India banyak Nabi palsu. Ketemu malaikat Jibril juga, ini baru ini kita baca ini. Orang ngaku-ngaku malaikat Jibril nih. Buktikan saja dia, kalau benar pasti agamanya dibawa adalah benar. Enggak ada. Kemudian sudah dipastikan oleh Rasulullah tidak ada lagi. Selesai. Baik, kalaupun ada. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, ini adalah alam gaib juga. Kalau memang ada orang sakit di rumahnya, tiba-tiba kita ketemu di terminal alun-alun dan sebagainya. Yang pertama adalah mungkin itu mirip saja. Dari kejauhan, loh ada di sini, kan banyak orang mirip-mirip ya. Apalagi orang Jawa itu, kalau ngelihat orang Arab tuh kayaknya mukanya sama semua. Karena orang Arab dihiasi dengan jenggotnya, ini kayaknya sama. Anda ngelihat orang kembar saja sudah kayak sama. Padahal kalau ketemu setiap hari ada perbedaan ya. Jadi bisa saja itu karena mirip saja. Satu. Yang kedua adalah memang mungkin dia adalah seorang yang soleh, bibabil karomah, keramat, orang soleh, orang ini dan sebagainya. Biasanya kalau ada keramat tentu ada tujuan kebaikan, kemuliaan, untuk memberikan pelajaran. Misalnya orangnya sakit, tiba-tiba ketemu waktu umroh, salaman lagi, ngasih duit lagi lah, maksudnya mau ngasih duit kamu gitu loh. Kalau hanya ketemu tok ini kayaknya enggak sih, ngapain, iseng banget wali-wali kok begitu. Jadi mesti ada maksud, makanya jangan sok cerita aku ketemu ini, ada apa, ini dikasih apa. Atau untuk menunjukkan tentang kesolehan agar tahu selama ini mungkin dia disebut dengan fitnah dan sebagainya. Tiba-tiba kita melihat di sana, kita ketemu serius ngobrol, mungkin nasihati kita, assalamualaikum gini-gini nih. Loh, setelah kita pulang ke rumah, loh kok enggak haji rumahnya? Dia di rumah lah, ini keramat ini. Baik, ini karomah ya. Kemudian yang ketiga bisa saja ini adalah tipu dayanya iblis setan. Lah kalau ini terjadi di kalangan orang-orang fasik, orang yang nggak benar, nggak baik, tatonya apa? Ada lagi, setan bisa menjelma kok. Disebutkan dalam kisah Nabi waktu orang kafir Quraisy mau membunuh Nabi, itu ada setan yang menjelma sebagai Syekh Najdi, pakai jenggot, yang punya usulan untuk membantai Nabi Muhammad. Ini adalah jin yang menjelma. Mungkin sekali itu semuanya. Baik, mungkin sekali itu semua. Jadi mungkin menjelma tampak seperti ini untuk membesarkan fitnahnya. Naudzubillah. Yang pertama tadi apa? Mungkin mirip. Nah, yang kedua adalah karomah. Mirip dan karomah masih aman-aman saja. Yang paling menyeramkan adalah yang ketiga. Cuman dari ketiga-tiganya tidak ada urusan dengan dirimu. Tidak ada urusan dengan sholatmu, tidak ada urusan dengan ibadah. Apa urusannya dengan begini? Apakah mengganggu sholatmu? Cuman ketemu saja, tidak. Apa mengganggu ibadahmu? Jangan dihubungkan dengan hal-hal yang aneh. Sudah selesai. Kalau seandainya jin menjelma, ya sudahlah. Yang penting aku punya kaidah kok iman. Kalau benar dia ada jin menjelma dia, ya tidak ada urusan, tidak akan mengganggu saya kok. Mungkin sekali jin menjelma, mungkin. Jin itu apa? Inna syaitana yajri ala bani adam majrad dam. Syaitan, jin itu ngikuti jalan pikiran manusia. Orang mati tiba-tiba ada muncul, nggak ada roh gentayangan, enak bener roh gentayang. Itu kan di film sinetron. Gentayangan kan enak, ada diseksa sama malaikat, jalan-jalan ke mall lagi. Ditonton lagi sama ibu-ibu yang gak sering ngaji itu. Serius lagi nonton, ke mall hantunya. Enak bener, kalau memang dia orang maksiat diseksa di alam barzah, jalan-jalan ke mall balas dendam. Itu kan kisah kuntilanak sama masih ditonton lagi. Nggak ada. Kalau sudah orang ahli maksiat ya dihukum. Kalau orang baik mendapatkan rahmat.
nggak perlu jalan-jalan. Loh, lalu kok saya melihat? Lah, itu syaitan menjelma agar imanmu kropos. Sehingga pertama apa? Suudon. Oh, dia gara-gara ketabrakan jadi setan. Orang tabrakan masuk surga mati syahid, dibilang jadi setan. Bagaimana ini? Ini setan. Kemudian juga untuk mempengaruhi orang kampung itu biar akhirnya nyembah pohon itu. Nggak ada itu aslinya. Gara-gara dikasih kemenyan akhirnya ada kelebatan, itu setan. Kelebatan gambarnya mbahnya siapa gitu, kan kacau teman. Itu iblis, setan. Baik, jangan. Orang yang meninggal dunia punya urusan dengan malaikat mungkar nakir, ditanya setelah itu kalau dia orang baik mendapatkan kenikmatan di surga. Kenikmatan di surga. Kalau dia orang nggak baik diseksa, bukan jalan-jalan. Jalan-jalan makan bakso. Ya, herannya percaya aja itu orang-orang itu. Aneh ya. Baik, iman itu ada. Baik, cukup sampai di sini. InsyaAllah semoga Allah menjadikan kita ahli iman yang sesungguhnya. Jangan lupa Maulid Akbar Muslimah Indramayu Ahad besok. Ibu-ibu dari sini bisa meluncur langsung ke Indramayu. Masih ngejar insyaAllah. Karena kami besok dari sini juga ke sana. Jadi mungkin rombongan bolehlah ke sana di Indramayu sekaligus membuat syiar di sana. Konvoy kita dari sini kita tutup awal jam 8 sudah tutup pengajian, jam 8 ditutup besok Ahad pagi. Kemudian kita meluncur langsung ke Indramayu. Kemudian juga Ahad berikutnya Maulid Akbar di Al-Bahjah 2. Untuk di Indramayu di Gedung Wisma Haji Indramayu. Kemudian untuk Ahad depan Maulid besar di Al-Bahjah 2 Desa Buyut. Kemudian sekali lagi kami himbau kepada semuanya, jangan tanggung Anda kalau berkumpul di tempat ini. Jangan hanya menjadi peserta, tapi jadilah Anda penyelenggara. Ingat, penyelenggara. Dan ketahuilah, tidak ada kebaikan yang dilakukan seorang hamba kecuali akan menarik kebaikan yang lainnya. Dan tidak ada maksiat dan dosa yang dilakukan seorang hamba kecuali menarik maksiat yang lainnya. Maka kalau Anda melakukan kebaikan, maka akan ditarik Anda kepada kebaikan. Maka dari itu kami himbau semuanya untuk bisa bergabung dalam kemuliaan untuk menjadi penyelenggara dakwah. Dakwah di Al-Bahjah bukan mengadakan pondok tok, akan tapi ada media informasi, media televisi, radio dan sebagainya. Maka sisihkan dari rizki Anda, biarpun hanya Rp1.000 per bulan, yang penting Anda sambung. Sebab dari Rp1.000 itu akan menggugah hati Anda. 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 per bulan. Dan yang kami inginkan adalah bukan banyaknya duit, tapi bagaimana Anda merasa sambung, sehingga sampai mati pun Anda merasa bahwa saya menitipkan bata merah di sana, satu, biarpun Rp1.000, terus rutin, terus sambung, ini yang penting. Kami himbau untuk itu, 1.000, 2.000, 3.000. Dan sekali lagi kami ingatkan, orang ikhlas dia tidak akan merasa gengsi dan malu di saat bersedekah sedikit. Saya tidak ngomong yang gede-gede, enggak. Yang gede itu babnya sendiri, langsung aja bangun tuh yang gede-gede. Saya hanya ingin bahwa semuanya ikut bergabung, biarpun hanya 1.000, 2.000, 3.000 per bulan. Kalau memang ibu repot, misalnya 10.000 per bulan, Bu, anggap saja 500 per hari. Oh, gede lagi ya. Disiasati kekikiran kita, Bu. Saya itu suka menyiasati, Bu. Nyiasati. Ibu-ibu nggak sadar kadang saya siasati. Saya itu malas. Misalnya, malam hari raya Idul Fitri itu mestinya kan dihidupkan dengan ibadah ya. Melakukan sholat dan sebagainya. Cuman kalau sudah di atas kasur tidur, ya kan? Makanya saya siasati sambil mensyiarkan takbir keliling, kan begitu. Masuk masjid 10 masjid, setiap masjid 4 rakaat, coba hitung. Semalam berapa? 40 rakaat lebih dari tarawih kan? Disiasati begitu. Ibu siasati hawa nafsu, setan pakai siasat, dia pakai siasat. Kalau saya sebulan itu nyumbang 30.000, berat banget. Ya sudahlah kalau begitu, setiap hari 1.000 aja deh. Tapi nggak sadar kan, masukkan kotak. Ini. Ada sebagian saudara-saudari kita yang melakukan demikian itu. Dan kotanya nggak dilihat lagi, kalau dilihat nanti nggak dikasihkan lagi, sayang. Sudah. Jadi mohon kami himbau ini untuk semua bergabung, karena apa? Kebaikan yang Anda lakukan sekecil apapun itu pengikat. Pengikat Anda, dan semoga pengikat di dunia dan di akhirat. Kemudian juga di sini kita buka BMT. BMK ini adalah cikal bakal dari Bank Syariah. Dan akan kami kontrol dan nanti akan kita siapkan tim selanjutnya. Kalau kita kembali kepada Allah setelah panjang umur nanti, sudah kita siapkan tim insya Allah anak-anak sekolah ngerti fikih syariat. Adalah kita ingin betul-betul membenahi bank kita ini. Bank konvensional kita tinggalkan, bank syariah kita semakin benahi. Kemudian kita juga mencoba cikal bakal bank dengan BMT. Dan niatnya adalah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami himbau kepada semuanya untuk bisa mendukung, apakah menitipkan uang, ikut andil dalam bagaimana urusan dengan BMT.
Dan insya Allah jangan khawatir, di dalamnya akan ditegakkan syariat Nabi SAW dan akan dibuka cabang di beberapa kota. Kemudian jika kita akan mencoba usaha-usaha di pondok ini, asal tahu saja, usaha di pondok mulai Abemat dan yang lainnya, agar orang semakin yakin. Dan kami himbau kepada anak-anak kami ke depan untuk membuat seperti itu. Usaha ini adalah milik perjuangan, bukan milik kami, bukan miliknya siapa, tidak, ini milik perjuangan. Jadi kalau Anda membeli, itu adalah disisihkan rizkinya untuk perjuangan. Jadi yang belanja pun ternyata termasuk bagian Anda untuk berinfak, untuk dakwah. Itu bukan miliknya Buya Yahya, itu Abimat Travel, bukan miliknya Anda. Ada semuanya adalah semua keuntungan akan digunakan untuk perjuangan dakwah ini. Jadi makanya Anda belanja pun memang kenapa kita buat semacam itu? Kami ingin semua orang tuh, semua langkah gerak-geriknya itu ada nilai dakwah. Itulah yang maksud kami, tidak hanya menjadi peserta dalam dakwah, Anda ikut bergabung menjadi penyelenggara dakwah. Indah. Dan ini pun kami suarakan ke tempat-tempat lain, pondok-pondok yang lainnya. Beberapa waktu yang lalu kita ke sebuah pondok, kami giring semuanya dari alumninya untuk ingat pondoknya, biarpun sebulan sekali. Biarpun sebab alumni, biarpun alumni Badung ya, bukan Badung bandel, kalau dianggap alumni masih seneng dia. Karena apa? Diajak kebaikan tuh, orang tuh sejahatnya kayak apapun, hati kecilnya ngomong kebaikan loh ya. Anggap saja di bandel suka ini bantuan sebulan sekali 1.000, mau dia. Dan sengaja kita buat yang tidak berat, yang kecil saja, nggak usah gede-gede. Adapun jika yang gede bukan tidak boleh, Anda bisa, yang gede bisa langsung ke sini. Tapi kita upaya yang kecil ini untuk mengikat. Dan jangan ketinggalan. Setelah ini ada di bangku sini untuk daftar, di belakang sana daftar. Dan kami suarakan ini. Mungkin yang lain, pondok-pondok yang lain boleh niru. Sebab orang kadang-kadang membiarkan orang itu datang pergi, tidak ada ikatan. Coba. Pokoknya ikatannya gini Bu, yang paling ibu tidak ringan, ya berat saja. Anggap saja yang hadir sini orang paling pelit siapa? Ya, ukuran orang paling pelit ini 1.000 berat tidak sebulan? Orang paling pelit. Itu yang saya ukuran standar paling dasar. Paling pelit sudahlah. Sebulan 1.000, 2.000, 3.000. Tujuannya adalah bukan ini. Adapun pondok ini yang ngurus Allah, Allah yang mencukupi, jangan khawatir. Yang mencukupi Allah dari dulu, lihat. Yang sudah infak merasakan pondok berjalan. Yang tidak pernah infak pun pondok berjalan kan? Karena Allah yang ngasih. Tapi saya rindu semuanya ikut bergabung loh, ngikat dengan perjuangan kami ini. Ayo bergabung, jangan ketinggalan, diikat nanti. Di saat rombongan ini dibawa bersama Rasulullah, kecantol ada talinya, ya pun kecil, tapi nyampe nanti insyaallah. Mohon ini yang kami inginkan, dan ketahuilah kemudian ada keberkahan, sehingga menjadi sebab keturunan kita dijaga oleh Allah dan seterusnya. Ini saja insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtun alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami dengan cinta. Jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu ya Allah. Kami mohon ya Allah, pandang negeri ini dengan kasih sayang dan cintamu ya Allah. Ya Allah, telah kau tampakkan di hadapan kami contoh-contoh negeri yang penuh dengan pertumpahan darah ya Allah. Dari negeri yang penuh dengan pertumpahan darah itu ya Allah, dari kaum muslimin yang meninggal, angkat derajat mereka, jadikan mereka orang yang mati syahid ya Allah, dan berikan ketentraman kepada mereka. Dan untuk negeri ini kami mohon, pandanglah dengan kasih sayangmu dan cintamu ya Allah. Jauhkan kami dari pertumpahan darah ya Allah, jauhkan kami dari pertikaian ya Allah, tumbuhkan di hati bangsa kami ini kecintaan ya Allah. Dan jauhkan dari fitnah ya Allah, dan jauhkan kami dari penfitnah ya Allah. Jauhkan dari penfitnah, jauhkan kami dari pengadu domba ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kasih, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jaga pemimpin-pemimpin kami ya Allah, jaga pemimpin-pemimpin kami ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan, berikan hidayah kepada mereka. Jika mereka baik, jadikan mereka semakin baik, dan jika mereka belum baik, kami mohon ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, berikan ke hati mereka segala kebaikan ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman mereka, ketakwaan mereka ya Allah. Dan kami mohon pilihkan kepada untuk kami pemimpin-pemimpin yang tulus, pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu, pemimpin-pemimpin yang cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan sungguh Engkau Maha Kuasa ya Allah, kami butuh itu semua ya Allah, kami memerlukan itu semua ya Allah, kami rindu itu semua ya Allah. Angkat dari kami orang-orang yang Kau pilih, orang-orang yang soleh untuk memimpin kami Allah. Ya Allah, bagimu sungguh itu sangat mudah,
dan kami serahkan ini semua kepadamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan majelis ini dengan orang-orang soleh ahli surga, baik yang berjuang atau yang menghadiri tempat ini. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Jangan sampai kebaikan yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat nanti di akhirat ya Allah. Kami mohon semua yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, kebaikan untuk diri mereka dan anak keturunan mereka. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang di tempat ini Allah. Ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surgamu, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Ya Allah, siapapun mereka ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir atau yang mendengar suara ini, ada di antara mereka adalah hamba-Mu yang setiap langkahnya adalah maksiat dan dosa, akan tapi saat ini ya Allah, mereka telah mendengar suara ini, mereka telah hadir di tempat ini, mereka telah melihat acara ini. Kami mohon ya Allah, berkat pertemuan ini, hidupkan hati mereka untuk cinta kebaikan dan kemuliaan, bencikan kepada kehinaannya, hijrahkan mereka menuju kemuliaan ya Allah. Sungguh bagimu sangat mudah ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada satu pun yang hadir di tempat ini, atau yang mendengar suara ini, atau yang menyaksikan acara ini lalu masuk dalam kemurkaanmu ya Allah. Sungguh kami tidak rela. Kami ingin kau ridho kepada mereka semua ya Allah. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Sebesar apapun dosa kami dan dosa mereka, ampuni wahai Zat yang Maha Pengampun. Sebesar apapun kesalahan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, pandanglah anak-anak kami dengan kasih sayang-Mu dan cinta. Jaga anak-anak kami ya Allah, jauhkan mereka dari fitnah-fitnah zaman ini ya Allah. Dan para santri kami, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat, anak kami ilmu yang manfaat, berikan kepada mereka semua ya Allah kemudahan dalam menuntut ilmu, dan jadikan mereka penerus dakwah kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami semua ya Allah, jadikan kami penerus dakwah kekasih-Mu Nabi Muhammad dengan profesi apapun yang Kau berikan kepada kami. Akan tapi kami mohon, jadikan apapun profesi kami, jadikan kami pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ya Allah, yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin hadirat, para pendengar, para pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun anda berada, demikianlah majlis kita pada pagi hari ini. Dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu